Baiklah, di sini saya Yosi Jantri Panangin Silalahi dengan NIM 67011740007 akan mempresentasikan poin-poin tentang proyek akhir saya, yaitu mengenai aplikasi operasional dan sales jasa salon mobil, khususnya modul inventory dan sales. Pertama, latar belakang. Latar belakang itu dipengaruhi yaitu dengan tingginya curah hujan khususnya pada Kota Bandung yang tidak dapat kita prediksi, sehingga dapat mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana memfasilitasi pengolahan stok khususnya pada perusahaan car wash. Kemudian tujuannya sendiri yaitu memfasilitasi pengolahan data yang akan dipasarkan pada perusahaan car wash. Kemudian batasannya itu aplikasi nanti untuk melakukan pembaruan pada stok barang. Kemudian metode pengerjaan sendiri kita menggunakan metode waterfall, di mana yang pertama requirement definition, yaitu untuk melakukan survei, interview, dan menanyakan bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan. Kemudian ada system and software design, yaitu menggambarkan model sistem yang akan dibangun. Kemudian ada implementasi and unit testing, yaitu melakukan desain rancangan dan yaitu selanjutnya adalah pengkodean. Kemudian integration and system testing, yaitu pengujian terhadap aplikasi. Kemudian operation and maintenance, yaitu belum dilakukan untuk aplikasi ini. Kemudian untuk penguasaan materi sendiri ada aplikasi wash atau operasional dan sales jasa salon mobil, modul inventory, kemudian ada pengelolaan data barang atau stok, kemudian ada pengelolaan kategori jasa, kemudian ada pengelolaan data supplier, kemudian ada pengelolaan stok name. Kemudian manfaat produknya sendiri yaitu memfasilitasi admin atau pengelola barang yang mempunyai fitur-fitur yaitu kelola data stok produk, kelola data kategori jasa, kelola data supplier, kelola stok name. Kemudian untuk implementasinya sendiri yaitu ada fitur stok produk, fitur stok of name, fitur data supplier, fitur kategori jasa. Kemudian analisis dan perancangan yaitu ada proses bisnis, use case, kelas diagram, ERD, tabel relasi. Ini merupakan proses bisnis yang sedang berjalan pada saat ini. Kemudian untuk usulannya sendiri, proses bisnisnya yaitu di mana pengelola stok dapat melakukan pengecekan stok produk dan pengecekan jasa. Kemudian dapat melakukan pengolahan stok, kemudian dapat melakukan kelola jasa, kelola stok produk. Selanjutnya dapat melakukan kelola stok of name dan selanjutnya akan diperiksa atau pengecekan stok produk dan jasa oleh admin. Kemudian dapat mengelola data supplier. Untuk use case sendiri terdapat dua aktor, yaitu dapat mengelola barang, di mana pengelola barang ini dapat melakukan cek stok, tetapi harus login terlebih dahulu kepada sistem. Kemudian dapat melakukan cek stok produk, kemudian dapat melakukan cek kategori jasa, kelola stok produk, kelola stok of name, kelola jasa, kelola data supplier. Kemudian untuk aktor admin dapat melakukan cek stok produk dan jasa dan kelola stok produk dan jasa. Untuk kelas diagramnya sendiri ada admin, yaitu pertama admin yaitu ada username, email, password, image. Kemudian ada supplier, ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada kategori jasa, di mana ada ID jasa, kode jasa, nama jasa, harga, status. Kemudian untuk stok produknya ada ID produk, kode produk, nama produk, stok, harga, status. Kemudian untuk stok of name ada ID stok of name, ada ID produk, nama produk, stok, dan harga. Untuk ERD-nya sendiri, ini untuk ERD sendiri dari seluruh aplikasi, di mana saya bagian pegawai yang dapat melakukan kelola produk, di mana dari kelola produk ini ada ID produk, nama produk, stok, dan harga. Kemudian dapat melakukan kelola jasa, di mana ada ID jasa, nama jasa, harga. Kemudian dapat kelola data supplier, di mana ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Kemudian tabel relasinya ada tabel pelanggan, booking, kasir, kendaraan, produk, jasa, dan supplier. Nah, kemudian di sini saya merelasikan antara tabel produk dan kasir, tabel produk dan supplier, tabel jasa dan kasir. Ini URL untuk demo aplikasi. Selanjutnya demo aplikasi. Nah, langsung saja masuk ke URL yang tadi. Nah, ini tabel utamanya. Langsung klik login, menginputkan username dan password yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke karena kita bagian inventory, langsung bagian stok. Di sini ada stok produk. Misalnya di sini ada ban Fixstone, kita input lagi ya, misalnya baru. Misalnya kode produk P13, nama produk ban Dunlop, misalnya
stoknya 11, harga 1 juta 100. Nah, untuk setiap form ini harus diisi, karena jika tidak diisi, walaupun ada satu yang tidak diisi, akan tidak dapat menginputkan data karena agar tidak ada terjadi kesalahan data. Jadi harus diinputkan setiap form. Nah, data sudah masuk ban Dunlop stok 11. Dapat dilakukan edit. Misalnya harganya 1.350. Stoknya 23. Dapat dilakukan delete juga. Nah, data sudah dihapus ban Dunlop ya. Kemudian di sini ada stock of name. Nah, di sini misalnya stock of name kita inputkan, misalnya di sini ada, nah misalnya ini sudah diinputkan ya ban Dunlop. Sebelumnya sudah saya inputkan ban Dunlopnya. Misalnya ada produk baru, misalnya ada ban misalnya RG. Misalnya ada ban Brixton yang versi beda 4x4 misalnya. Stop. Nah, data sudah masuk ya. Pada form penginputan juga setiap form harus diisi, karena jika ada yang tidak diisi, maka data tidak akan bisa diinputkan. Untuk stock opname sendiri tidak saya buat aksi, karena ini merupakan data real setiap produk yang masuk, karena nanti akan terlihat selisih antara stok produk dan stok opname. Kemudian di sini ada data supplier. Nah, ini misalnya ada data supplier PT Gelora Jaya Abadi. Misalnya ini sudah tidak berlaku, langsung dihapus bisa. Nah, dapat dilakukan pengeditan juga. Misalnya ini nomor teleponnya yang salah, saya lakukan pengeditan. Nah, ini juga sama. Jika setiap form tidak diisi, maka tidak dapat melakukan pengeditan data. Jadi setiap form harus diisi. Nah, pengeditan berhasil. Misalnya kita input supplier baru, Jaya Abadi Asahan misalnya. Alamatnya Jalan Pegangsaan. Nah, sudah masukin datanya. Kemudian di sini ada jasa, di jasa, menu jasa. Nah, misalnya saya edit ya, misalnya aksi editnya, misalnya harganya yang salah, misalnya harganya 46.000. Nah, ini juga setiap formnya harus diisi juga sama seperti form yang tadi. Jika tidak diisi akan melakukan keluar notifikasi untuk melakukan pengisian form. Nah, misalnya sudah tidak berlaku lagi nih jasanya, dapat dilakukan delete, hapus. Nah, dapat terhapus. Misalnya kita tambah lagi kategori jasa, misalnya kodenya ini ada jasa upgrade KM, harganya 90.000. Nah, datanya sudah masuk ya, 900.000 kan. Jadi kemudian nanti pas misalnya kita lihat di sini stok produk misalnya. Nah, di stok produk ini kan ada namanya ban Brixton ya. Jadi misalnya di sini stoknya 44. Nanti pas dia ada transaksi di modul teman saya, modul kasir, nanti dia ada transaksi. Jadi nanti pas di pembayaran, misalnya dia inputkan produk yang misalnya ban Brixton ya. Nah, dia misalnya memilih ban Brixton ini ada dua yang dibeli. Jadi nanti pas dia sudah melakukan selesai pembayaran, nah selesai pembayaran, masuk ke akun pengelola stok produk tadi, melihat data yang ada di produk, otomatis jumlah ban Brixton ini sudah berkurang 2, karena dari awalnya kita lihat saja di sini misalnya ada 50 ya, sudah berkurang
Berarti sudah ada pengurangan juga sebelumnya pada ban Bridgestone, jadi sisanya tinggal 42. Sudah ada pengurangan 2, jadi awalnya 44. Sedangkan yang di stock opname tadi awal masuknya barang ban Bridgestone ini ada 50, seperti itu. Nah, jadi dapat melihat selisih jumlah yang masuk dengan yang keluar. Mungkin demikian dari hasil presentasi aplikasi dan poin-poin aplikasi saya dan demo aplikasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.